Jadi kurang lebih kalau dari saya itu fokusnya hanya ayo kita sama-sama transformasi literasi kita dengan modal yang sebetulnya sudah sangat baik, tetapi tentu tidak bisa bekerja sendiri, harus dari generasi ke generasi, harus dari berbagai pihak, dari orang tua, guru dan juga lingkungan yang membangun. Nanti mudah-mudahan ini yang membuahkan hasil di saatnya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Eka Chandra Sulistiani. Saya mewakili dari STAN nomor 4 dari Kota Probolinggo. Baik, luar biasa untuk materi hari ini. Cuman untuk yang transformasi literasi ya Pak, ya ada profesor, saya ingin bertanya. Nah ini kan ada transformasi. Nah anak saya itu kebetulan suka membaca, namun membacanya lewat HP. Karena di sana ada begitu banyak buku-buku bacaan yang bisa dia baca, tetapi bukan buku manual Pak, tapi di HP. Nah efeknya anak saya jadi suka tidur-tiduran sambil baca, alasannya membaca. Ibu kan nyuruh saya baca. Nah ini kalau saya membaca lewat HP, saya lebih bisa masuk. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah ini adalah satu gejala yang positif atau negatif? Nah, saya terus harus bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dengan cerita. Jadi, saya ini anak saya satu, ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan ya, yang sekolahnya itu pisah kota dengan kami. Jadi kami ini berdua di rumah. Setiap anak saya pulang selalu saya manfaatkan quality time-nya itu. Jadi saya ajak misalnya ke Batu, jalan-jalan gitu ya. Nah biasanya saya ini seneng lagunya Harvey Maleholo, Ebit GAD, Mus Mujiono gitu ya. Saya setel di tipnya mobil itu. Kalau saya nyetel itu, anak saya 10 menit sudah tewas, sudah ngorok, sudah tidur, sudah nggak dengarkan sudah. Jadi anak saya itu lagu yang disenangi itu beda dengan saya. Lagunya yang disenangi itu Eminem itu ya. Eminem Bapak Ibu tahu ya, rapper yang nyanyi dengan ngomel nggak jelas itu, tapi katanya anak saya itu enak begitu. Nah saya dengan istri saya itu pada akhirnya saya siap paramek 2 begitu ya, minum. Mau nyetel lagunya Rihanna, Eminem itu oke. Dan anak saya ajak ke Batu itu 3 jam tuh hidup terus nggak tidur. Jadi saya sebagai orang tua itu yang kemudian harus mengorbankan sebagian privilege saya, hak istimewa saya sebagai orang tua. Kalau saya memaksakan selera saya, anak saya tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Tapi kalau saya berkorban, mau mendengar dan mengikuti lifestyle anak saya bisa berbincang. Ini saya kira dilema yang dihadapi semua orang tua dan guru ya. Bagaimana kita memahami idiom-idiom yang dipakai oleh anak kita yang beda generasi dengan kita. Anak saya sendiri senang membaca itu karena jasanya pustakawan di sekolah SD anak saya dulu ya. Anak saya dulu itu di SD Al-Falah, Surabaya ya. Saya ingat betul waktu itu, ini sudah 20 tahun lebih yang lalu ya Bapak Ibu. Anak saya itu tiba-tiba kok senang buku, pinjam buku ke perpustakaannya. Terus saya lihat di sekolahnya, padahal perpustakaan sekolah Al-Falah itu maaf ya jelek sekali pokoknya. Tidak layak lah disebut perpustakaan sekolah itu. Tapi pustakawannya kreatif. Dia buat poster yang gambarnya itu persis Indonesian Idol, yang waktu itu rame Indonesian Idol ya, lomba nyanyi mencari bakat itu. Itu ditulis Librarian Idol di posternya itu, persis seperti posternya Indonesian Idol, tapi mengundang siswa yang mau membaca akan diberi penghargaan. Penghargaannya itu hanya 1 tepak dengan isi pensil yang harganya tidak sampai 10.000. Tapi anak saya dan teman-temannya gara-gara poster itu lalu senang pergi ke perpustakaan sekolah dan meminjam. Ini kan soal kreativitas kita ya Bapak Ibu, untuk bisa mencari yang tepat. Banyak mengeluh soal anak-anak PAUD ya.
Nah, karena memang fokus kami juga kalau tim gerak PKK kita mulai dari sana. Kalau pada intinya setuju sekali, kalau sedikit saya rampung, memang kita nggak bisa Bu, saya pikir tuh saya masih muda ya Bu, tapi ketika saya sudah punya anak, terus anak saya tumbuh di generasi yang ternyata beda lagi dari saya selalu bilang saya ini generasi Instagram, tapi anak saya generasi TikTok Bu. Saya udah nggak terlalu nyambung sama TikTok Bu, agak-agak pusing ngelihatnya tuh terlalu cepet gitu, hanya 30 detik paling lama, kemudian udah ganti konten, buat saya tuh udah otaknya kayak kepanasan gitu ngelihat kebanyakan konten. Tapi anak-anak saya lebih suka seperti itu karena kalau misalnya kembali ke Instagram buat dia bosen. Nah, ini yang harus kadang-kadang kita terima kenyataan, memang melawan arus itu tidak bisa. Tetapi tugas kita bagaimanapun perubahan era dan zaman, tetap ada standar-standar benang merah yang bisa ibu bapak guru sekalian berperan untuk memastikan anak kita tetap pada koridor yang betul. Nah, jadi pada intinya kita nggak bisa kelawan zaman, kecuali kitanya yang kemudian berkorban lagi untuk berusaha memahami dan di mana tempat kita untuk memahami zamannya ini seperti apa. Jadi beradaptasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada yang mengatakan bahwa anak itu mungkin membaca bisa, tetapi nggak paham sama apa yang dibacainnya. Nah, khususnya untuk anak-anak PAUD, kalau semakin anak usia besar, SD, SMP, SMA, tingkat konsentrasinya tentu semakin panjang. Tetapi semakin kecil anak itu, tetap apalagi kalau misalnya topik yang dibahas itu adalah topik yang bukan minatnya, nah ini di usia berapapun itu tingkat konsentrasinya lebih pendek lagi. Jadi percayalah untuk perbanyak kualitas bukan kuantitas. Jadi jangan banyakin bacanya, tapi banyakin diskusi tentang hasil bacaannya. Jadi untuk anak PAUD misalnya didongengkan atau sama-sama membaca di dalam kelas sebuah buku yang tipis saja. Kemudian untuk bisa memastikan anak-anak itu paham, misalnya baca bukunya 5-10 menit, diskusinya usahakan 15 menit. Jadi tanyakan, ada yang mau ditanyain, ada yang tidak ngerti, atau dan sebagainya. Dari sini kreativitas anak itu akan berkembang, pemahaman anak akan berkembang, dan bapak ibu guru juga pasti akan terkejut ternyata beda kepala, beda pemahaman dan persepsinya terhadap satu topik. Nah, inilah yang kita lebih banyak butuh. Jadi kualitas pemahamannya, kemudian mendidik anak supaya berpikirnya lebih kritis lagi dengan seperti itu. Mungkin itu bapak ibu. Oh, ini kemarin juga saya harus ada di ini, masukkan dalam konten YouTube, sudah ada, nanti bisa dipirsani. Kemudian untuk yang menanggapi ibu tadi yang dari mana tadi, yang membaca lewat HP itu banyak manfaatnya atau bahayanya. Nah, kita harus ini Bu, sebagai orang tua ya memang harus kita tegas. Jadi banyak-banyaknya waktu untuk berdialog dengan anak, sehingga anak itu tidak dibiarkan sendiri, sehingga lebih banyak cenderung memegang HP. Kemarin kata Ali bahwa yang tidak boleh pegang HP saat makan, saat bercengkerama dengan keluarga. Nah, orang tua sebagai figur ya harus lepas HP kalau begitu kan begitu. Jadi cobaan untuk kita juga. Apalagi seperti Bu Arumi ini tentunya banyak grup-grup yang harus dibalas kan begitu. Saya juga kalau nggak dibalas katanya nanti dikira sombong kan begitu. Jadi ini juga tantangan bagi kami. Tetapi bagaimanapun kita harus mengorbankan kepentingan diri untuk anak kita. Dan mungkin untuk menyiasatinya, dan matanya kadang-kadang enggak ada. Sekarang kacamata yang anti radiasi, monggo. Barangkali anaknya kok terlalu sulit untuk diinikan, ya belikan aja kacamata untuk radiasi agar matanya ini tidak menjadi rusak. Barangkali seperti itu. Barangkali itu Mbak.